مرحبا يا شهر رمضان. Buka puasa pakai telur dadar, janganlah lupa dengan nasinya. Sungguh mulia Lailatul Qadar, malam yang penuh barokah dan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratil mukarramin wal mukarramah, para alim, para ulama, para asatidz wa asatidzah, para kiai, para ibu nyai yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para hadirin hadirah, para pemirsa di rumah yang juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita panjang umur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur dan bukan termasuk golongan orang-orang yang kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan wasilah dari bersolawat kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat. Tentunya di akhir hayat sampai yaumil mahsyar kita akan memperoleh pertolongan atau syafaat dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Hadirin hadirat para pemirsa, alhamdulillah saya bisa kembali untuk berbagi, untuk bersilaturahim di acara Berkah Digital Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Khidmat Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah pula kita sudah memasuki fase ketiga, yaitu 10 terakhir di bulan suci Ramadan dengan fase Itsqum minan nar, dijauhkannya kita dari bara siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, Rasul kita selalu beriktikaf di dalam masjid. Beliau bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah. Walaupun Rasul kita al-ma'sum yang tidak punya dosa ataupun tidak pernah berbuat maksiat, tetapi Rasul kita bermunajat, memohon keberkahan. Tentunya di samping untuk dirinya sendiri, keluarganya, tentunya yang sangat difikirkan adalah kita sebagai umatnya. Ada apakah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Adanya pun hanya di bulan suci Ramadan. Menurut Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, beliau berpendapat bahwasanya ketika seseorang melakukan satu amalan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka nilainya jauh lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Lalu 1000 bulan itu kalau kita hitung berapa ya? 1000 bulan itu kurang lebih adalah 80 tahun 4 bulan. Masya Allah, begitu luar biasanya malam Lailatul Qadar. Begitu juga pendapat dari Muhammad Al-Hafidh LC dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau juga mengatakan
bahwasanya ketika seseorang melakukan ibadah, baik itu zikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat berjamaah, sholat hajat, sholat tahajud, dan yang lainnya, maka itu pahalanya akan sama nilainya dengan melakukan ibadah selama 1000 bulan. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya bahwasanya dari golongan kaum Bani Israel ada 4 orang yang beribadah dengan tulus ikhlas, dengan tanpa berbuat maksiat sedikit pun selama 80 tahun. Lalu para sahabat yang mendengarkan cerita dari Rasulullah merasa terkagum-kagum. Begitu juga Rasul kita tentunya. Di situ terdengar oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang kau ceritakan memang suatu yang mengagumkan. Para sahabatmu pun terkagum-kagum akan cerita dari engkau. Tetapi perlu tahu ya Rasulullah, ya Muhammad, bahwa ada satu malam yang sangat istimewa dan sangat mulia, bahkan nilainya pun akan lebih baik. Jikalau melakukan ibadah pada malam itu, maka nilainya akan lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar." Lalu Rasulullah menjawab, "Ya malaikat Jibril, sungguh betapa mulianya malam itu. Ya, itulah malam Lailatul Qadar untukmu dan umatmu." Sehingga Rasulullah sangat bangga dan sangat bahagia mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Hadirin hadirah rahimakumullah. Sebagaimana juga difirmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Hadirin hadirah rahimakumullah. Berikutnya adalah keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah diturunkannya para malaikat-malaikat Allah, begitu juga malaikat Jibril, diturunkan ke muka bumi untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan, keberkahan kepada orang-orang yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Artinya, para
malaikat diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Begitu juga para malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan yang ada di bumi. Berikutnya adalah keutamaan malam Lailatul Qadar yang ketiga, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, bertepatan juga dengan malam Lailatul Qadar, maka tentunya kita akan memperoleh ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya jikalau ibadah itu kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan ridha dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Hadirin hadirat, kemudian keutamaan yang berikutnya adalah kita akan memperoleh pahala yang berlipat-lipat ganda. Sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan, bahwasanya satu amal ibadah kita lakukan di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan melipat gandakan seperti kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Keutamaan berikutnya adalah kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidup, kebahagiaan kita adalah tentunya yang selalu kita panjatkan doa kepada Allah untuk menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memohon kepada Allah untuk hidup dunia baik, akhirat pun baik. Mudah-mudahan kita semuanya akan memperoleh kemuliaan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, marilah para pemirsa, para ibu-ibu semuanya, kita isi 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersama menjumpai malam Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mungkin saja banyak kekurangan, saya masih butuh banyak bimbingan dari para ibu nyai yang ada di Yayasan Hikmat Kabupaten Indramayu. Itu saja sekali lagi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.